Sudah kelihatan ya untuk materinya hari ini? Udah. Oke, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa, mahasiswi Prodi D3TLM angkatan 2021. Di sini saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah anatomi fisiologi manusia, tepatnya adalah di materi sistem pencernaan. Jadi sesuai kontrak kuliah kemarin, untuk kontrak kuliah kemarin kan kita 1 minggu 4 pertemuan. Kemudian kemarin seluruh dosen TLM sudah melaksanakan evaluasi untuk perkuliahan sistem blok ini, jadi 1 minggu hanya 2 materi. Tetapi untuk kali ini sistem pencernaan ini sebenarnya saya jadikan 2 materi, sistem pencernaan 1 dan 2 ini saya jadikan 1. Nah, untuk minggu depannya kita sudah review. Jadi yang saya jelaskan hari ini adalah tentang sistem pencernaan saja. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu adalah sebuah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari saluran pencernaan, yaitu tuba muskular yang panjang yang merentang dari mulut sampai anus dan organ-organ aksesori. Nah, organ-organ aksesori ini seperti apa? Contohnya adalah gigi, lidah, kelenjar saliva, hati, kandung empedu, dan pankreas yang berfungsi untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi atau diserap. Nah, jadi sistem pencernaan itu pengertiannya sebuah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari saluran pencernaan. Nah, yang kedua adalah berdasarkan letaknya, pencernaan itu dibagi menjadi 2 macam, ada pencernaan ekstraseluler dan pencernaan intraseluler. Dari kedua jenis pencernaan ini, kalau pencernaan ekstraseluler itu berarti kan ekstra ada di luar. Jadi proses pencernaan di dalam usus tergolong pencernaan di luar sel atau ekstraseluler karena bahan makanan itu dihancurkan ketika masih berada di luar sel. Jadi bahan makanannya itu kalau ekstraseluler dihancurkan ketika berada di luar sel. Nah, sedangkan kalau pencernaan intraseluler pada organisme bersel satu, contohnya apa organisme bersel satu? Bisa protozoa, amuba, paramecium, dan lain-lain. Terjadi proses pencernaan intraseluler karena kenapa? Karena makanan akan dicerna setelah masuk ke dalam sel. Jenis pencernaan makanan itu ada pencernaan mekanis sama pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanis itu adalah terjadi di dalam mulut, yaitu ketika mengunyah makanan hingga halus. Jadi makanan yang dikunyah di dalam mulut sampai halus itu termasuk pencernaan mekanis. Kalau pencernaan kimiawi berarti makanannya dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Jadi makanannya itu dipecah terlebih dahulu sehingga bisa menjadi molekul dan lebih sederhana oleh enzim-enzim pencernaan. Organ pencernaan di dalam tubuh manusia itu ada yang pertama itu rongga mulut, kemudian kedua ada kerongkongan atau esofagus, ketiga ada lambung atau ventriculus, keempat ada usus halus, usus besar atau kolon, dan anus. Seperti yang gambar di ini PPT, yang atas sendiri ini rongga mulut, kemudian ada kelenjar ludah, kerongkongan di sepanjang ini, termasuk esofagus, kemudian ada lambung, usus halus, usus besar ke anus. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mulut. Jadi mulut itu pada rongga mulut makanan itu dicerna secara mekanis dan kimiawi yang terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Jadi terdiri dari gigi, lidah, sama kelenjar air ludah. Nah, untuk anatomi gigi sendiri, gigi itu ada email. Email itu lapisan terluar gigi, tersusun atas tulang gigi atau dentin, seperti yang saya tunjuk ini di gambarnya, paling atas sendiri ini termasuk email. Jadi dia adalah lapisan terluar dari gigi, dan semen atau semen, dia adalah lapisan luar akar gigi pulpa atau rongga gigi lah ini.
dia adalah pulpanya, dan bagian gigi itu berupa rongga dan tersusun atas saraf. Nah, macam gigi itu ada gigi seri atau insisor yang berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring atau kanin sebagai pengoyak, dan gigi geraham dia adalah sebagai pengunyah. Jadi gigi itu ada 3 macam jenisnya, ada gigi seri, gigi taring, sama gigi geraham. Selanjutnya ada lidah. Kalau lidah itu fungsinya adalah yang pertama membantu mengatur letak makanan saat dikunyah. Yang kedua adalah membantu menelan makanan, ketiga adalah mengecap makanan. Jadi untuk lidah itu ada rasa-rasanya, ada pahit, asam, asin, sama manis. Nah, ini untuk gambar anatomi dari lidah sendiri. Yang paling pojok dalam itu ada epiglotis, kemudian ada palatin tonsil, lingual tonsil, sama ini lapisan lidah itu di sini ada lapisan fungiform, kemudian ada lapisan filiform, dan ada lapisan papila. Nah, kelenjar ludah, kalau kelenjar ludah itu nama lainnya adalah saliva, yang dihasilkan kelenjar ludah yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada kelenjar ludah parotid atau di dekat pelipis, yang kedua adalah kelenjar ludah rahang bawah, dan ketiga adalah kelenjar ludah bawah lidah. Nah, ludah itu mengandung apa saja? Ludah itu mengandung air, lendir, garam, dan enzim petialin atau amilase. Nah, enzim petialin itu berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula. Gulanya itu yaitu maltosa dan glukosa. Jadi enzim yang berperan untuk mengubah zat tepung menjadi gula itu adalah enzim petialin. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Jadi kerongkongan itu anatominya saluran panjang sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung, memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Yang kedua, dia adalah mengandung mukosa untuk melindungi, melumasi, dan melindungi esofagus. Nah, kerongkongan sendiri itu dia mempunyai gerakan, namanya adalah gerakan peristaltik yang terjadi di dalam kerongkongan. Kenapa di kerongkongan itu ada gerakan peristaltik? Karena kerongkongan itu dapat melakukan gerak, yaitu gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Nah, gerakan ini, karena kan ini tadi ada gerakannya, dan di situ didukung oleh kontraksi otot polos. Selama ini di dalam esofagus itu makanan tidak mengalami proses pencernaan. Yang ketiga adalah lambung atau ventriculus. Nah, kalau lambung ini makanannya itu dicerna secara kimiawi di dalam lambung yang dibantu oleh getah lambung yang dihasilkan oleh dinding-dinding lambung. Nah, untuk ini lambung itu anatominya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu kardia, ada fundus, sama pirolus. Nah, getah lambung sendiri itu terdiri dari asam lambung atau HCl dan enzim pencernaan terdiri dari enzim pepsin, renin, sama lipase. Nah, di lambung itu juga ada ototnya ya, ada otot ini memanjang, otot melingkar, sama otot menyerong. Keempat ada usus halus. Jadi usus halus itu terdiri dari 3 bagian juga. Yang paling atas sendiri ini adalah usus duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada jejunum atau usus kosong, kemudian ada ileum adalah usus penyerapan. Jadi usus itu adalah mengakhiri proses pencernaan makanan yang dimulai dari mulut, di mulut dan di lambung. Nah, proses ini diselesaikan oleh enzim usus dan enzim pankreas serta dibantu empedu dalam hati. Nah, pencernaan kimiawi itu terjadi pada duodenum dan jejunum. Nah, di dalam ileum atau usus penyerapan ini adalah berfungsi untuk mengabsorpsi makanan secara selektif. Nah, di dalam dinding usus 12 jari itu terdapat muara. Jadi muaranya itu adalah sebuah kantung empedu lah seperti ini. Nah, ini adalah saluran empedunya dan ini adalah pankreasnya. Nah,
Di samping pankreas itu ada duodenum atau usus 12 jari. Nah, pankreas sendiri itu menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim apa saja? Ada enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Nah, kemudian selanjutnya ada hati. Jadi hati itu adalah untuk fungsinya yang pertama bisa proses saluran pencernaan, sistem pencernaan, ada detoksifikasi, kemudian ada untuk nutrisi. Nah, ini enzim pencernaan yang sudah saya rangkumkan. Jadi enzim pencernaan itu organ tempat pencernaannya ada mulut, lambung, sama usus halus. Kalau mulut, penghasil getahnya adalah kelenjar saliva. Enzim yang dihasilkan itu apa saja? Ada enzim amilase. Nah, enzim amilase itu tadi berfungsi sebagai memecah pati atau amilo menjadi gula. Gulanya adalah bisa glukosa atau maltosa. Lambung, kalau lambung ini penghasil getahnya adalah dinding lambung. Enzim yang dihasilkan oleh lambung itu ada HCl, enzim renin, sama enzim pepsin. Nah, kalau enzim HCl ini dia adalah berfungsi untuk membunuh bakteri, membantu pepsin dan melarutkan mineral. Kalau enzim renin ini mengubah karsinogen menjadi kasein, enzim pepsin mengubah protein menjadi proteosa, pepton, dan polipeptida. Nah, selanjutnya ada usus halus. Usus halus itu penghasil getahnya ada pankreas sama dinding usus halus. Nah, pankreas sendiri itu ada enzim karbohidrase pankreas, kemudian ada enzim lipase pankreas, enzim tripsin, dan enzim amilase pankreas. Nah, enzim karbohidrase pankreas itu berfungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Nah, kalau enzim lipase atau pankreas mengubah emulsi lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Enzim tripsin sendiri dia adalah mengubah protein menjadi polipeptida, dan enzim amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, kalau dinding usus halus itu enzimnya ada enzim enterokinase, enzim maltase, enzim laktase, sama enzim sukrase. Enzim enterokinase itu adalah mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, dan enzim laktase ini mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau enzim sukrase dia adalah mengubah enzim sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, ini adalah usus pencernaan, usus penyerapan atau ileum. Jadi secara anatomi panjang ileum itu 2,75 sampai 3,5 meter. Jadi di dalam ileum itu dia berfungsi untuk penyerapan atau absorpsi sari-sari makanan. Dan di sini permukaan ileum itu seperti pada gambar dia adalah terdapat jonjot usus atau villi. Jadi villi ini adalah berfungsi untuk menyalurkan atau membunuh dari bakteri sehingga permukaan usus itu menjadi semakin luas dan penyerapannya dapat berjalan dengan baik. Jadi villi ini juga berfungsi sebagai penyerapan agar di dalam usus dia adalah sari-sari makanan bisa terserap dengan baik. Nah, ini adalah gambar dari villi yang di atas dari usus tadi, jadi villi atau mikrofili, dan di mikrofili itu dia terdapat jaringan epitel. Nah, ini selanjutnya adalah pencernaan atau penyerapan makanan melalui dinding usus. Jadi glukosa, asam amino, dan vitamin larut air, vitamin B dan C akan diserap melalui pembuluh darah atau kapiler darah, vena porta hepatika, dan dibawa ke hati. Jadi glukosa, asam amino itu akan diserap melalui pembuluh darah dan akan dibawa ke hati. Nah, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut lemak akan diserap melalui pembuluh limfe. Akan diserap oleh pembuluh limfe, dan di dalam kelenjar empedu lemak akan membentuk kompleks dengan protein. Kemudian usus, jadi usus besar atau
kolon. Nah, usus besar itu berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Nah, jadi di sini usus besar itu memiliki tambahan usus yang disebut dengan umbai cacing. Nah, ini adalah gambarnya dari usus besar. Dan ini ada anus. Anus adalah muara kolon. Dan di situ ada semacam usus buntu di sini. Kemudian ada kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Nah, di dalam usus besar itu juga terdapat bakteri E. coli atau Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau feses hingga kotoran menjadi lunak. Bakteri ini tidak mengganggu dan bahkan menghasilkan vitamin K. Nah, ini adalah usus buntu atau cecum. Jadi usus buntu atau cecum bahasa Latinnya adalah ini adalah usus buntunya. Suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan atau ileum serta bagian kolon yang menanjak dari usus besar. Jadi dari usus besar ini ujungnya itu terdapat usus buntu. Lah, usus buntu sendiri itu dia berfungsi untuk organ imunologik dan secara aktif dia itu dapat berperan dalam sekresi imunoglobulin atau IgG yang berfungsi untuk kekebalan tubuh yang memiliki berisi kelenjar limfoid. Kemudian keenam ada rektum. Jadi rektum itu adalah, nah ini rektum, kemudian di bawah ke bawah itu ada anus. Jadi rektum itu merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Ujung rektum sendiri itu disebut dengan anus. Membuka dan menutupnya anus itu dipengaruhi oleh otot polos. Jadi organ yang bisa membuka menutup, bergerak ataupun yang lainnya itu dia di situ ada komposisinya, penyusunnya adalah otot polos. Nah, karena otot polos sendiri kan dia berfungsi untuk pergerakan. Nah, feses itu dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi dari anus, dan warna feses itu dipengaruhi oleh kadar bilirubin di dalam tubuh. Nah, ini kalau rektum itu tadi sudah saya jelaskan ya ini. Jadi mengembangnya dinding rektum itu karena penumpukan material di dalam rektum, jadi numpuk itunya sari-sari makanannya dan akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Nah, jika defekasi tidak terjadi, maka di situ sari-sari makanan akan dikembalikan ke usus halus, usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Nah, ini metabolisme pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi metabolisme pencernaan itu ada lemak, karbohidrat, sama protein. Jadi lemak itu akan diubah menjadi asam lemak, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A. Karbohidrat juga seperti itu, diubah menjadi glukosa, akan dirubah menjadi asetil koenzim A. Protein itu diubah menjadi asam amino, asetil koenzim A. Lah, dari asetil koenzim A itu akan disiklus ke daur Krebs dan rantai pernapasan. Lah, daur Krebs ini nanti akan dijelaskan di mata kuliah biokimia. Nah, dari daur Krebs itu akan mengeluarkan apa? CO2 dan H2O serta ATP atau energi. Nah, ini adalah penjelasan dari yang pertama tadi, pencernaan karbohidrat. Jadi pencernaan karbohidrat itu dimulai dari kelenjar ludah, mengeluarkan air ludah, sehingga dia di situ dapat memulai penghancuran zat pati atau zat amilum. Nah, makanan itu awalnya itu berupa karbohidrat kompleks, kemudian karbohidrat diurai menjadi gula, diubah menjadi gula tersebut, maka akan ke sini, ke hati, dari hati itu glukosa masuk ke dalam hati, dan hati itu akan menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, dari hati itu, di sini insulin itu dapat memberitahu hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, kalau sudah di glikogen, maka akan dirubah menjadi glukagon. Glukagon ini memberitahu hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, ketika kadar gula darah rendah, maka pankreas itu mengirim hormon glukagon ke hati. Nah, ini adalah di usus halus, jadi enzim ini dikeluarkan oleh pankreas ke dalam bagian ujung depan dari usus halus.
Nah, dari situ di dalam bagian ujung depan dari usus halus, enzim ini memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, ketika kadar gula darah tinggi, maka pankreas ini mengirim hormon insulin ke hati. Nah, ini adalah proses pencernaannya secara singkat bahwa makanan itu dihancurkan. Kemudian setelah dihancurkan itu ada air dan enzim amilase yang dapat melarutkan makanan. Nah, kalau sudah dilarutkan oleh makanan, maka akan dirubah menjadi zat tepung. Zat tepung ini akan disekresikan atau diubah juga menjadi maltosa. Dari maltosa menjadi glukosa. Dari glukosa tersebut akan diserap ke dalam metabolisme dalam tubuh dalam bentuk ATP, H2O. H2O ini adalah akan diekskresikan, dikeluarkan melalui ginjal, dan CO2 plus H2O yang akan diekskresikan melalui paru-paru. Kalau sudah di metabolisme dalam tubuh, maka glukosa tersebut akan disimpan di jaringan. Nah, ini juga sudah saya peta konsepkan untuk metabolisme karbohidrat, sama seperti yang tadi penjelasannya. Nah, kemudian adalah pencernaan protein. Jadi pencernaan protein ini saya contohkan ikan. Jadi ikan ini dihancurkan ya untuk dibantu oleh air dan ditambahkan enzim untuk melarutkan makanan. Dari kalau sudah dilarutkan maka akan diubah menjadi molekul protein. Nah, protein tersebut dipecah oleh enzim pepsin. Nah, kalau sudah dipecah oleh enzim pepsin, maka rantai protein tersebut akan menjadi polipeptida pendek. Dari polipeptida pendek ini akan diserap oleh asam amino oleh usus. Yang tadi sebelum di molekul protein atau polipeptida ini dia akan menghasilkan enzim pepsin ya di dalam lambung karena dia adalah diubah menjadi protein menjadi pepton. Kalau diserap asam jonjot amino usus maka akan dihasilkan hormon tripsin di pankreas, pepton, dan asam amino. Nah, kemudian langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Nah, setelah itu akan diubah menjadi NH2 dan senyawa organik sederhana yang akan dikeluarkan ginjal. Nah, dari situ akan ke sistem ekskresi yang akan mengeluarkan urea amonia. Nah, untuk metabolismenya sendiri dari asam amino tadi akan dideminasi di dalam hati, kemudian akan menghasilkan asam keton dan akan dilakukan metabolisme. Metabolisme ini dari siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Nah, ini selanjutnya adalah pencernaan lemak. Nah, ini gambar dari pencernaan lemak supaya mudah belajarnya. Jadi pencernaan lemak ini contohnya adalah keju. Dari keju ini makanannya akan dihancurkan kemudian berbentuk gumpalan. Setelah dihancurkan oleh garam empedu, dari gumpalan tersebut akan dirubah menjadi molekul lemak. Nah, molekul lemak ini akan diuraikan oleh enzim lipase, akan berubah menjadi molekul gliserol. Dari proses pencernaan ini, molekul lemak menjadi molekul asam lemak dan gliserol. Di situ enzim lipase yang ada di dalam pankreas itu berfungsi untuk lemak berubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, dari gliserol tersebut akan diabsorpsi oleh usus, sehingga kalau sudah diabsorpsi atau diserap, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Nah, diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan akan dibawa darah ke jaringan, dan sebagian besar ini akan disimpan di dalam jaringan adiposa. Nah, dari situ, dari di bawah darah ini akan sisanya itu diekskresikan melalui ginjal yang akan berubah menjadi H2O, dan di paru-paru dia adalah diekskresikan oleh CO2. Nah, ini tadi sudah. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Adik-adik mahasiswa. Ini untuk kelas ada yang ditanyakan dari sistem pencernaan? Jadi sistem pencernaan tadi
Apa? Silakan yang bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Nggih, monggo. Ingin bertanya apa, Mbak? Mbak siapa? Mbak Marinta ini dah. Marinta Anissa apa siapa? Siti. Oh, Mbak Siti Nur Aziza. Nggih, Mbak Siti. Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Untuk yang punya gigi berlubang itu saat dibuat mengunyah itu sakit, kok bisa sakit itu kenapa ya, Bu ya? Terus kadang gitu susah mengunyah makanan. Kenapa itu, Bu ya? Terima kasih. Mohon maaf, tadi sinyalnya putus-putus dari Mbak Siti. Diulangi kembali ya. Untuk yang punya gigi berlubang itu Gigi saat dibuat berlubang. mengunyah makanan itu kadang itu sakit, kadang itu sulit buat dikunyah itu kenapa gitu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Nur Aziza. Jadi untuk gigi yang berlubang seperti ini tadi kan gigi itu ada secara anatominya itu ada emal, kemudian ada semen dan pulpa. Kenapa kok gigi itu bisa berlubang? Karena di sini akarnya atau syarafnya itu sudah hilang. Jadi kalau akar atau syarafnya sudah hilang, maka untuk mengunyah pun dia akan susah. Nah, karena kan kalau susah maka di sini adalah kadangkala itu tidak bisa merasakan makanan ataupun seperti anak kecil ya dia langsung kebanyakan makan coklat atau permen itu akan giginya tidak ada atau bugis ya bahasa Jawanya itu. Seperti itu. Jadi di sini gigi itu kan secara anatominya juga ada banyak macamnya ya, ada gigi seri, gigi taring sama gigi geraham. Nah, kalau untuk tadi mengunyah itu adalah yang berfungsi di sini adalah gigi geraham. Nah, sedangkan kalau gigi taring dia adalah untuk sebagai pengoyak dan gigi seri ini untuk memotong makanan. Nah, kalau gigi geraham itu berarti letaknya ada di mana? Nah, gigi geraham itu ada di dalam, kalau gigi taring itu ada di depan ya, depan sini. Nah, kalau gigi seri juga di ini, di depan, kalau taring ini di samping. Seperti itu. Terima kasih Mbak Siti Nur Aziza atas pertanyaannya. Baik, Bu, terima kasih juga atas jawabannya, nggih. Kemudian mungkin ada yang saya tanyakan kepada adik-adik di sini. Tadi untuk lambung sendiri itu penghasil enzimnya itu apa saja? Untuk lambung, enzimnya apa saja? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Izin menjawab, silakan. Bu. Izin menjawab, Bu. Izin menjawab. Oke, silakan Mbak Melati Indah Permatasari. Terdiri dari enzim lambung HCl dan enzim pencernaan pepsin, renin, dan limpase, Bu. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik di sini kalau sistem pencernaan itu harap di ini ya, rangkuman enzimnya ini harap dihafalkan dan dipahami serta fungsi-fungsinya. Karena di dalam sistem pencernaan itu enzim itu membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Pertanyaan yang terakhir di sini tadi kan ada kerongkongannya, kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan atau esofagus tadi kan mempunyai gerakan ya. Gerakannya itu bernama gerak apa? Mohon izin menjawab, Bu. Ada Mbak Marinta Anissa. Silakan. Gerakan peristaltik. Betul. Jadi gerakan yang di dalam kerongkongan itu ada gerak peristaltik. Kemudian kan berfungsi untuk pergerakan membuka menutup. Nah, di situ ada namanya apa? Untuk berfungsi membuka menutup selama pergerakan. Ada otot
Otot polos, ya. Jadi otot polos di dalam kerongkongan atau esofagus. Kemudian pencernaan tadi itu ada jenisnya, ya ada pencernaan ini karbohidrat. Mana ya, sebentar. Nah ini pencernaan, metabolisme pencernaan itu ada lemak, karbohidrat, sama protein. Kalau lemak itu akan berubah menjadi asam lemak, karbohidrat akan berubah glukosa, protein akan berubah menjadi asam amino. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Sudah ya. Untuk tugasnya kemarin dikumpulkan sesuai kesepakatan kemarin ya. Misalkan ada yang belum, ada gimana, ada yang belum diselesaikan, monggo bisa konfirmasi ke saya. Untuk tugas dari sistem pencernaan ini mungkin hanya sederhana sekali, bisa dicatat ya. Tugasnya itu adalah merangkum dari macam-macam enzim tadi yang terdapat di organ dan fungsinya. Oke, itu saja. Nanti bisa diketik atau ditulis seperti biasa, dikumpulkan di PC. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau enggak, ini saya tutup dulu ya. Karena ini kan sistem pencernaan kita gabung pertemuan 5 dan pertemuan ke-6. Jadi hanya satu materi. Untuk minggu depan kita ada review atau pembahasan soal menuju ke ujian tengah semester atau UTS. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah ya? Ibu izin bertanya. Oke, monggo. Mbak, ini dari kelas karyawan TLM, Bu Sri Mulyani. Ya, Bu. Oke, Ya. monggo Bu Sri. Ibu, kan ya, Oke. penyakit tipes itu menyebabkan peradangan apa enggak ya, Bu, dalam pencernaan ya, Bu? Kenapa Bu? Penyakit tipes Oh, itu penyakit bisa menyebabkan peradangan apa enggak dalam sistem pencernaan? Nah, kalau penyakit tifus ini biasanya kan dia adalah yang diserangkan bukan organ sistem pencernaan ya. Jadi dia tidak bisa ada peradangan di sistem pencernaan. Begitu Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani ini bekerja ya? Iya, Lagi Bu. bekerja. Oke, semangat ya Bu Sri. Ya, Bu. Untuk kelas karyawan di sini bila ada tugas-tugas yang misalkan keberatan atau belum diselesaikan, monggo bisa konfirmasi ke saya Japri atau bagaimana sehingga sama-sama enak. Itu ya. Baik, Bu. Oke, untuk ini kan sudah jam 10, kan perkuliahannya jam 10 toh, nanti absen dulu di pertemuan 1 ya, jam 10 sampai 10.45. Gitu. Untuk hari ini tidak ada kuis, jadi kuisnya insya Allah minggu depan. Karena kuis ini untuk mereview semua materi untuk persiapan UTS. Ini ada, sudah semua, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Nanti rekaman ini saya kirim ke grup supaya yang tidak mengikuti perkuliahan atau bagaimanapun bisa disimak baik, dan jangan lupa absen disiakat, tugasnya dikumpulkan, tugas yang minggu kemarin dan tugas sekarang bisa dikumpulkan minggu depan. Oke, jika tidak ada pertanyaan saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.